Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Vita. Kita akan mempelajari materi tentang pengukuran besaran. Baik, sebelum kita belajar lebih lanjut, Ibu ingin bertanya, apakah kalian pernah mendengar istilah-istilah tersebut? Jika belum, mari dengarkan, catat, dan pahami apa yang akan Ibu sampaikan kali ini. Baik, kita akan masuk ke materi pengukuran. Jadi, kita akan melihat satu video dari pengukuran. Kalian tonton dulu ya video ini. Baik, dari video tersebut kita dapat mengetahui kegiatan mengukur itu apa sih? Jadi pengukuran itu adalah kegiatan membandingkan suatu besaran dengan besaran lainnya yang diukur menggunakan suatu alat tertentu yang digunakan sebagai sebuah satuan. Baik, kali ini di slide ini kita akan mempelajari tentang pengukuran yang secara langsung dan tidak langsung. Dari video pertama, kita bisa memperhatikan ada seorang wanita yang sedang mengukur sebuah kayu menggunakan alat ukur yaitu roll meter. Dari kegiatan mengukur tersebut, wanita tersebut langsung mendapatkan hasil dari pengukurannya, yaitu berupa pengukuran panjang dari kayu tersebut. Jadi, dikatakan bahwa proses pengukuran wanita itu yaitu merupakan pengukuran secara langsung dikarenakan hasilnya langsung diperoleh dalam satu kali kegiatan atau satu kali tahapan pengukuran. Baik, selanjutnya setelah kalian memperhatikan video kedua yang pengukuran yang dilakukan oleh seorang laki-laki mengukur pohon atau batang kayu. Yang ia lakukan adalah mengukur diameter dari kayu tersebut. Dari proses itu, laki-laki tersebut akan memperoleh pengukuran diameter, maka dapat dikatakan bahwa laki-laki tersebut melakukan pengukuran secara langsung. Jadi, di sini Ibu telah memiliki satu ukuran tali rapiah dan sebuah HP. Ketika kita tidak memiliki alat ukur dan ingin mengukur panjang dari HP ini, kita bisa menggunakan bantuan tali rapiah ini. Kita ukur di sini seperti itu. Nah, nanti kita akan paskan berapa sih ukurannya. Nah, setelah kita melakukannya, kita tentukan sampai mana letaknya ini, ya. Nah, sampai mana letaknya secara pasti. Nah, selanjutnya kita bisa menentukannya bahwa panjangnya seukuran ini. Panjang HP itu sepanjang ini. Setelah kita mendapatkan hasilnya, hasil panjang tali rapiahnya, nanti kita bisa mengukur tali rapiah ini menggunakan meteran atau penggaris jika penggaris kita sudah ada. Baik, sekarang Ibu akan mencari sebuah alat ukur panjang lainnya yang ada di sekitar Ibu. Ibu telah menemukan sebuah alat ukur berupa alat ukur panjang, ya. Ini namanya adalah meteran jahit. Jadi ini biasa digunakan oleh penjahit untuk mengukur kain yang mereka gunakan atau mengukur badan, ya, badan dari orang yang ingin dibuatkan baju atau pakaian lainnya. Nah, dari sini tadi ini adalah tali rapiah yang kita gunakan untuk mengukur panjang HP. Nah, jika kita ingin mengetahui berapa sih ukuran dari tali rapiah ini, kita bisa mengukurnya. Kita ukur menggunakan ukuran yang satuannya cm. Karena di belakang sini ada juga yang satuannya inci. Ya, ini satuannya inci. Nah, sedangkan kalau yang ini adalah satuannya cm. Kita pakai satuan yang cm dulu. Jadi kalau satuan cm berapakah dia? Caranya adalah letakkan persis sejajar dengan tali rapiah ini. Nah, setelah itu kita akan menemukan hasilnya. Berapakah ini angkanya? Jadi kita pas di angka 15,4. Jadi ukuran 15,4. Ukuran HP tersebut berada di 15,4. Sehingga kita dapat memperoleh hasilnya. Pengukurannya yaitu 15,4. Inilah yang dinamakan proses pengukuran secara tidak langsung. Ini dapat digunakan ketika kalian tidak memiliki alat ukur yang baku. Jadi kalian bisa menggunakan alat ukur lainnya sebagai patokan yang kalian punya. Boleh menggunakan tali atau menggunakan pembanding seperti sebuah pensil. Dan nantinya pensilnya atau talinya akan kalian tandai sebagai penanda kalian. Kemudian nanti setelah kalian memiliki alat ukur, boleh alat ukur seperti yang Ibu miliki ini, atau penggaris, kalian bisa mengukur tali maupun pensil yang kalian gunakan. Itulah yang dinamakan dengan proses pengukuran secara tidak langsung. Oke, besaran adalah sesuatu hal yang dapat diukur dan dinyatakan dengan
angka atau kita sebut sebagai sebuah nilai. Dari proses kegiatan pengukuran tadi yang di slide sebelumnya tentang pengukuran HP, itu apa sih yang kita ukur? Nah, yang kita ukur itu adalah besarannya. Besaran apa? Besaran panjang. Oke. Besaran itu dibagi menjadi dua. Jadi, besaran dibagi menjadi dua, ada yang berdasarkan jenisnya dan ada yang berdasarkan arahnya. Jadi ada dua ya, ada yang berdasarkan jenis dan berdasarkan arah. Besaran pokok adalah besaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran lainnya. Ibu telah menyajikan di samping ini ada tabel besaran pokok dan besaran turunan. Ibu harap dari tabel tersebut kalian bisa menghafal 7 besaran pokok. Nah, setelah menghafal 7 besaran pokok ini, nantinya akan memudahkan kalian untuk memahami besaran turunannya. Besaran yang kedua yaitu ada namanya besaran yang berdasarkan arahnya. Nah, berdasarkan arahnya ini, besaran dibagi dua lagi. Ada yang menjadi besaran vektor dan ada yang dinamakan besaran skalar. Nah, besaran yang memiliki arah itu dinamakan sebagai besaran vektor, sedangkan yang tidak dinamakan besaran skalar. Untuk lebih memahami tentang besaran vektor ini, Ibu telah menyiapkan sebuah video untuk kalian tonton dan perhatikan. Dilihat dulu ya videonya. Dari video tersebut, kalian bisa melihat ada beberapa orang yang tengah berlari ke arah kanan. Ketika ia berlari, orang-orang ini memiliki sesuatu yang dinamakan dengan kecepatan. Ia memiliki kecepatan untuk sampai dari titik tertentu, dari titik awal ke titik akhir, yaitu dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Ia memiliki kecepatan dan memiliki arah, yaitu dari kiri ke kanan. Sehingga kita bisa katakan di sini terjadi sebuah besaran atau ditunjukkan sebuah besaran yang memiliki arah atau disebut dengan besaran vektor, seperti itu. Jadi, besaran yang ditunjukkan pada video tersebut merupakan besaran vektor. Dikarenakan apa? Karena ia memiliki sebuah kecepatan. Kecepatan di sini merupakan suatu besaran dan arahnya yaitu besaran ini atau kecepatan ini menuju ke arah kanan. Seperti itu. Kita lanjut ke besaran selanjutnya yaitu besaran skalar. Besaran skalar ini berbeda dengan besaran vektor. Dikarenakan apa? Dikarenakan besaran skalar ini tidak memiliki arah. Contoh dari besaran skalar yaitu massa benda. Salah satu alat ukur massa yaitu neraca digital. Jadi itu salah satu contoh dari besaran skalar yaitu massa karena tidak memiliki arah. Jadi intinya jika suatu besaran itu tidak memiliki arah, tidak ada menunjukkan arah, maka dikatakan besaran itu adalah besaran skalar. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya tentang pengenalan alat ukur. Jadi di sini Ibu telah menyiapkan sebuah gambar tentang beberapa alat ukur, yaitu diantaranya alat ukur volume, alat ukur panjang, alat ukur massa, dan alat ukur yang dinamakan dengan pH meter. pH meter ini berfungsi untuk mengukur tingkat keasaman atau kebasaan dari sebuah larutan. Jadi misalnya kalian ingin mengukur berapa sih pH dari larutan jeruk gitu, kalian bisa mengukurnya menggunakan alat itu. Alat ini ada yang digital dan ada juga yang tidak. Jadi Ibu harap kalian bisa dari gambar ini bisa setidaknya mengenal alat-alat tersebut sebelum masuk ke dalam laboratorium nantinya. Baik, sampai di sini dulu kegiatan kita pada kali ini. Oke, nanti kita lanjut ke tahap berikutnya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.